Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Diah Ayu Lestari dengan NIM P1337431220003. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang dari jurusan Gizi, Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air dengan tes duga, tes penegasan, dan tes pelengkap. Uji kualitas air. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Air merupakan materi penting dalam kehidupan. Air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup, karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Air minum yang ideal harusnya adalah jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air. Salah satu syarat air yaitu tidak mengandung mikroba coliform. Coliform merupakan bakteri yang lazim digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Karena densitasnya berbanding lurus dengan tingkat pencemaran air, artinya adalah semakin sedikit kandungan coliform, maka kualitas air semakin baik. Menurut Suryawira tahun 1996, bakteri coliform dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah coliform fekal, contohnya adalah Escherichia coli. Adanya Escherichia coli dalam air minum menunjukkan bahwa air minum yang dikonsumsi telah terkontaminasi oleh feses manusia. Oleh karena itu, standar air minum mensyaratkan Escherichia coli harus 0/100 ml. Kemudian yang kedua adalah coliform non-fekal, contohnya adalah Enterobacter aerogenes. Biasanya ditemukan pada hewan dan tanaman yang telah mati. Kemudian, menurut Pelezar tahun 1988, bakteri coliform sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik, dan anaerobik fakultatif yang memfermentasi laktosa dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 416/per/9/1990 tentang pengawasan dan syarat-syarat kualitas air, disebut sebagai air bersih adalah air yang halus memenuhi syarat kesehatan yang harus dimasak terlebih dahulu. Untuk mengetahui jumlah coliform di dalam air digunakan metode Most Probable Number atau MPN. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kumam pada air PDAN. Metode Most Probable Number atau MPN yang terdiri dari 3 tahap pemeriksaan yaitu uji penduga, uji penegasan, dan uji kelengkapan. Uji penduga dilakukan dengan mengamati pembentukan gas pada biakan media LB setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Uji penegasan dilakukan dengan mengamati pembentukan gas pada biakan BGLBB setelah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Biakan yang menghasilkan gas dicatat dan dicocokkan dengan tabel MPN untuk menentukan jumlah terdekat bakteri coliform yang terkandung di dalam air. Uji kelengkapan dilakukan dengan mengamati pembentukan koloni hijau dan mengkilap pada biakan media EMBA telah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan inkubator.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 sampel air, media lactose broth, media Brilliant Green Lactose Pure Broth, media eosin methylene blue, dan alkohol 96%, serta kapas. Kemudian cara kerjanya yang pertama adalah sterilisasi alat dan bahan. Seluruh alat yang akan digunakan dicuci bersih dan dikeringkan. Untuk tabung reaksi, gelas ukur dan Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas, kemudian cawan Petri dibungkus dengan kertas. Kemudian semuanya dimasukkan ke dalam plastik tahan panas dan sterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk jarum ose disterilkan dengan cara memijarkan pada api bunsen. Seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian yang kedua adalah pembuatan media lactose broth, yaitu sebanyak 13 gram lactose broth dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian disterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan media Brilliant Green Lactose Pure Broth, yaitu sebanyak 40 gram Brilliant Green Lactose Pure Broth dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih, lalu disterilkan selama 15 menit dengan autoclave pada tekanan 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Kemudian yang keempat adalah pembuatan media eosin methylene blue, yaitu sebanyak 37,5 gram eosin methylene blue dilarutkan dalam 1000 ml aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian disterilkan sampai 15 menit pada autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan pada suhu 121 derajat Celcius. Langkah yang kelima adalah pengambilan sampel. Sampel air diambil dengan menggunakan botol kaca yang berwarna gelap dan sudah disterilkan dengan volume 150 ml. Kemudian air tersebut didapatkan dari tempat yang berbeda-beda. Yang keenam adalah uji pendugaan. Disiapkan 9 tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair kaldu lactose broth steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durhan. Kemudian diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Kemudian dituangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode A1, A2, dan A3. Setelah itu, tuangkan air sampel menggunakan pipet steril pada masing-masing tabung sebanyak 1 ml yang berkode B1, B2, dan B3. Selanjutnya dituangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 ml ke dalam tabung kultur berkode C1, C2, dan C3. Kemudian inkubasi 9 tabung kultur yang sudah diperlakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang ketujuh adalah uji penegasan. Disiapkan tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair Brilliant Green Lactose Pure Broth steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kemudian tabung diatur letaknya pada rak tabung dan masing-masing diberi kode yang sesuai dengan kode tabung yang positif pada uji pendugaan. Misalnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Sehingga jumlahnya sama dengan jumlah tabung yang positif saja. Kemudian air dituangkan ke dalam sampel yang sudah diinkubasi dan dalam media kultur laktosa menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung yang positif. Kemudian tabung diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Kemudian yang kedelapan adalah uji pelengkap atau penguat. Sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasikan sebanyak 1 ose ke permukaan dan media eosin methylene blue atau EMB secara zigzag lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Pertumbuhan koloni yang diamati pada media eosin methylene blue atau EMB. Koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri Escherichia coli. Setelah semua pengujian selesai, ditentukan nilai MPN.
Nilai MPN koliformnya berdasarkan tabel MPN, yaitu nilai MPN ditentukan berdasarkan jumlah tabung yang positif dari perlakuan dan dihitung MPN tabel dikali 1 per pengenceran tengah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.